Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa yang ikut menyimak live yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dan senantiasa kami sampaikan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara untuk bisa mendapatkan rahmat Allah adalah dengan melakukan aktivitas kegiatan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi al-Qur'an wa yatadarasunahu ghasyiyatuhumur rahmah fi ma'nah. Jadi ini saya tidak sampaikan hadis secara keseluruhan, ini potongannya. Jadi tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, kecuali kemudian di situ membaca Al-Quran, kemudian bertadarus, mentadabburi makna-maknanya, ya, illa ghasyiyatuhumur rahmah, yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang melakukan aktivitas tersebut. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat Allah inilah yang akan membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Pernah kami sampaikan dulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan hal ini, ya, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu wa la yujirahu minan nar wa la ana illa rahmatan minallah. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bahwa amal ibadah, amal perbuatan kita itu tidak ada apa-apanya, tidak akan membuat kita masuk surga, tidak akan membuat kita bebas dari siksa neraka. Ya, Rasulullah pun juga demikian di dalam hadis itu, wala ana, aku pun demikian. Amal ibadahku tidak membuat aku masuk surga, tidak membuat aku bebas dari siksa api neraka. Kemudian yang memasukkan kita ke dalam surga dan terbebas dari api neraka apa? Illa rahmatan minallah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, serta pemirsa YouTube-nya Mas Wawan, apa nama YouTube-nya? Masjid Al-Hidayah. Ya,
mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak tahu berapa orang yang nonton ini ya. Ya, baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahmatullah. Nah, kita lanjutkan lagi kajian kita ya. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang berapa? 83 ayat 83. Ayat ini masih berkaitan dengan kondisi atau keadaan orang-orang ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi. Di sini dikatakan al-munasabati, ya, munasabahnya terkait dengan ayat ini. La tazalul ayatul karimatu ta'addada jaraimal yahud. Ayat ini masih menghitung bagaimana dosanya orang-orang Yahudi terkait dengan apa? Terkait dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan, tapi kemudian mereka langgar. Jadi mohon maaf ya kalau kemudian ada yang kurang sependapat dengan apa yang kami sampaikan. Jadi kalau tidak sependapat dengan yang kami sampaikan, jangan marah sama saya. Marahnya kepada Al-Quran. Ya, marahnya kepada Al-Quran. Marah kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah, berarti apa? Marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar tafsir di sini ya. Bukan menyebarkan sesuatu yang berisi kebencian ataupun penistaan. Tidak ada. Dan tidak ada niatan ke sana sama sekali. Kalau kemudian ada yang merasa tersinggung dengan apa yang kami sampaikan, ya, segera harus introspeksi, kita sama-sama introspeksi. Jadi yang kita pelajari, yang kita kaji adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu berisi pertama tentang masalah tauhid, ya. Yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah muamalah, yang keempat masalah kisos, bukan kisos. Kisos bukan kisos di Bengkali, bukan. Kisahnya, kisah umat-umat terdahulu. Nah, untuk apa dikisahkan umat-umat terdahulu? Ya, dikisahkan sebagai ibrah, sebagai agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi tidak semua kisahnya itu terkait dengan orang soleh saja, para nabi saja, enggak. Ya, orang yang sangat bejat, tidak beriman kepada, diceritakan juga di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran. Kita bisa mengambil ibrah dari kisah mereka, tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, di awal-awal dulu sudah kita sampaikan, ghairil maghdubi alaihim. Ya, jangan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditafsirkan di dalam tentang kalimat ghairil maghdubi, siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Jangan seperti orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang tersesat di sini? Ditafsirkan di dalam ayat ini apa? Orang Nasrani, gitu kan. Nah, kemudian ketika kami sampaikan seperti itu, ada yang tersinggung, tidak terima. Jangan tersinggung sama saya, gitu ya. Tersinggung sama apa? Yang berfirman, gitu kan ya, yang berfirman. Ya, kondisinya memang seperti itu. Coba gimana kita baca ayat ini? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ketika kami ambil dari Bani Israel. Ya. Mitsaq,
janji, kami ambil janji supaya mereka diperintahkan untuk berjanji, berpegang teguh kepada janji mereka. Apa janji mereka? Diambil janjinya, Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ya. Jadi orang Bani Israel semuanya secara keseluruhan tanpa terkecuali. Nah, di dalam Bani Israel itu ada Yahudi gitu kan ya. Jadi bangsa Yahudi ini keturunannya Yahuda. Yahuda ini salah satu putra daripada Nabi Yakub alaihissalam. Itu ya. Nah, Yahuda ini punya saudara banyak gitu kan ya. Punya saudara banyak. Ada Lavi, ada Sami'un, ada Jad, ada Naftali, kemudian ada Yashakir, ada Benyamin, ada Nabi Yusuf. Ini putra-putranya Nabi Yakub. Semuanya disebut dengan Bani Israel, ya anak cucunya Israel. Nah, Israel itu nama lain daripada Yakub alaihissalam. Ya. Apa yang diperintahkan kepada mereka? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang suruh pegang janji mereka, yang harus mereka lakukan? Wa bil walidaini ihsana. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Yang ketiga, wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat dekat. Ya, wadil qurba. Yang ketiga, wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Yang keempat, wal masakin, ya, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada orang-orang itu kalimat yang baik. Perintah ini, saya lanjutkan dulu ya. Wa qulu linnasi husna, kemudian perintah wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, bayar zakat, keluarkan zakat. Diperintahkan kepada siapa? Di dalam teks dalam ayat ini kepada Bani Israel. Ya, kepada Bani Israel. Intinya apa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu dengan kepada kita sebagai umat Islam, intinya sama. Kita di dalam Islam, ya, sangat jelas, ya, Allah ta'budu illallah, diperintahkan untuk menyembah Allah, dan haram hukumnya untuk menyembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah itu dalam Islam itu dikatakan dengan syirik akbar, ya, syirik besar. Ya, perbuatan syirik ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pelakunya meninggal belum sempat bertobat, maka tidak akan pernah diampuni dosanya. Ya, ada 2 ayat yang serupa di dalam surat An-Nisa itu, cuman beda ekornya saja. Ayatnya berbeda. Yang pertama mengatakan, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azim. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, tidak akan pernah diampuni. Ayat yang kedua mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah sama sekali tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sama ayatnya, beda ekornya. Beda. Wa man yusyrik billahi
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah tersesat, sesat bukan, sangat jauh tersesatnya sudah. Nah, sama kepada mereka Bani Israel, ya, diperintahkan juga begitu. Ya. Nabi Yakub alaihissalam ketika akan meninggal itu, nah, seorang nabi itu biasanya, ya, seorang nabi ketika mau meninggal itu sudah tahu bahwa dia akan meninggal, itu sudah tahu, ya. Makanya kemudian beliau berpesan kepada putra-putranya. Ya. Ayatnya berbunyi begini. Mana? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Ya. Tidakkah kalian menyaksikan ketika maut itu datang kepada Nabi Yakub? Idh qala li banihi. Apa yang dikatakan kepada putra-putranya? Siapa putra-putra Yakub? Yahuda. Apa? Pokoknya orang Yahudi katanya. Yahuda, Lafi, Sami'un, Jad, Naftali, Yashakir, Nabi Yusuf sendiri, Benyamin, dan beberapa putranya lagi yang jumlahnya 11 ya. 12 laki-laki dan 1 perempuan. Apa kata Nabi Yakub? Am kuntum syuhada id hadar Yaqub al-maut id qala li bani. Ketika Yakub mengatakan kepada putra-putranya, apa yang dikatakan? Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan siapa yang akan kalian sembah setelahku? Ini yang menjadi kekhawatiran Nabi Yakub adalah apa? Khawatir putra-putranya Bani Israel itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya sepakat mengatakan gimana? Qalu na'budu ilahaka. Mereka berkata, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu. Nah, siapa Tuhannya Nabi Yakub? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Tuhan nenek moyangmu, Tuhan bapak-bapakmu. Siapa nenek moyangnya, bapak-bapaknya Nabi Yakub? Wa ilaha aba Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu yang akan disembah oleh Bani Israel, oleh putra-putranya Nabi Yakub. Ya. Artinya apa? Mereka Bani Israel ini sudah berjanji, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya zaman, dikatakan di dalam ayat ini apa? Ketika Allah minta janji mereka untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bapak-bapak mereka sudah mengatakan di ayat yang tadi, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Jadi Tuhan yang akan mereka sembah itu apa? Ilahan wahida, bukan salah satu alihah. Ya kan? Jadi Bani Israel tidak ada itu yang mengatakan untuk menyembah 3 Tuhan. Ya, 3 Tuhan ini dari mana gitu kan ya. Nah, mohon maaf, saya membacakan ayat Al-Quran, kan ya. Janji Bani Israel kepada Nabi Yakub, kepada ayahnya, ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Jadi Tuhannya satu, ya, Allah. Kemudian dari mana anak cucu daripada bangsa
Yahudi Bani Israel kemudian muncul tathlis, muncul trinitas, ya, yang ya Allah alam gimana mungkin bingung untuk untuk mengkajinya gitu kan. Ada 3 Tuhan itu kan, macam-macam kalau kita ikuti bagaimana diskusi mereka terkait dengan 3 Tuhan. Ada yang menganalogikan dengan rokok itu kan. Ada yang ingin dengan rokok, jadi rokok itu ada tembakau, ada cengkeh, dan ada papir dijadikan menjadi satu gitu kan, ya terbentuklah rokok. Tapi kalau dipecah, apakah kemudian tetap dikatakan rokok? Ya enggak, kertas, ya tembakau, salah cengkeh. Nah, bingung lagi mereka. Ya iya ya. Kalau kemudian Tuhan Bapa yang disebut dengan Rohul Kudus, kemudian Tuhan Anak dengan Tuhan Ibu, ya, kemudian dijadikan satu, contohnya ya menjadi Tuhan, gitu kan, ya, nggak nyampe, gitu kan. Jadi konsep ketuhanan ini memang yang simple, ya, itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya, Tuhan itu adalah Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang namanya Tuhan tidak pernah beranak dan juga tidak pernah diperanakkan. Ya, memang terlalu keras yang disampaikan oleh Habib Rizik itu, ya, terkait. Nah, kalau kemudian Tuhan itu Tuhan itu dilahirkan, bidannya siapa? Ya, itu beliau menyampaikan. Saya cuma menukil kata-kata orang. Artinya apa? Untuk menguatkan keimanan kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, jalan kita, ya, al-Islam ini sudah benar. Jangan sampai kemudian karena perkara-perkara kemudian kita berpindah keimanan, gitu kan, ya. Karena pada hakikatnya Islam mulai daripada Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad semuanya Islam. Ya. Nabi Ibrahim itu Muslim. Coba kita baca salah satu ayat di dalam surat Ali Imran. Nabi Ibrahim ini termasuk bapak moyangnya Bani Israel. Bapak moyangnya orang Yahudi. Ya, disebutkan bagaimana? Maka Ibrahim Yahudiyan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, wala Nasraniyan, bukan pula orang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanifah, orang yang lurus, bertauhid, muslima, orang muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada zaman dulu belum dikatakan agama mereka itu sebagai agama Islam, bukan, tetapi disebut dengan agama Hanif, agama yang lurus, agama yang menyembah Tuhan satu. Nah, seperti itu istilah Islam setelah Allah mengutus Rasulullah sebagai penyempurna daripada dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Rasulullah itu mengatakan, saya Islam itu, ya, ibarat sebuah bangunan, tinggal satu bata lagi yang akan diletakkan untuk menyempurnakan bangunan itu, tinggal satu, dan batu bata itu adalah saya, kata Rasul. Jadi mulai dari Nabi Adam, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, itu sudah hampir sempurna, tinggal satu batu bata. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi dakwahnya para nabi itu semuanya satu, yaitu berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Jadi ini mungkin yang bisa kita renungkan, kita tadabburi pada malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.